Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Limam Production yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Rois bin Ganat dalam acara belajar mengaji. Dalam surah Al-Kahfi ya, dikenal dengan nama ya, Al-Kahfi. Jadi Al-Kahfi ini ya ada 3 namanya. Al-Kahfi gua, Al-Ahlul Kahfi, penghuni gua, Ashabul Kahfi, penghuni gua. Ya. Nah, kalau kita lihat ya dalam surah ini ya banyak kisah ya di dalamnya ya, bukan cuma kisah Ashabul Kahfi. Tetapi kenapa ya dijadikan nama surah ya kisah Ashabul Kahfi? Ayo, siapa yang tahu? Nah, sebelum kita bahas ya kenapa bisa ya seperti itu, kita mau tahu kisah-kisah apa saja yang terdapat dalam surah Al-Kahfi. Ya. Ayo coba sebutkan para pemirsa, di pause dulu videonya, baru sebutkan berapa. Saya tunggu ya. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah? Baik, selengkapnya kita tanya ya adik-adik kita ya, apa-apa saja ya kisah dalam surah Al-Kahfi ya. Oke, surah Al-Kahfi, aku ada pertanyaan. Surah Al-Kahfi, siapa yang tahu cerita dalam surah Al-Kahfi? Satu-satu. Muas dulu. Pemuda Al-Kahfi. Masya Allah, cerita pemuda Al-Kahfi ya. Huzaimah. Dua orang, anak soleh dengan kafir. Masya Allah, 2 pemilik kebun ya, yang satu soleh, yang satu kafir. Dulu. Cerita apa? Ya'jud dan Ma'jud. Ya'jud dan Ma'jud, mumtaz. Masya Allah, Abdurrahman. Cerita Abdurrahman. Nabi Musa menuntut ilmu, Masya Allah. Cerita apa lagi, Zema? Hari kiamat. Cerita tentang hari kiamat. Pas ketelakir-ketelakirnya. Terakhirnya, oh Masya Allah, mumtaz. Oke, Nabi Adam. Kita, Mas, cerita apa lagi? Cerita Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Bagus. Cerita Dzulqarnain. Masya Allah, cerita Dzulqarnain. Nah, itulah dia ya, kisah-kisah yang berada dalam surah Al-Kahfi. Jadi banyak ya, bukan cuma kisah Al-Kahfi. Ya, ada kisah Ashabul Kahfi, kisah Nabi Musa, kisah Dzulqarnain, kisah Ya'jud dan Ma'jud, kisah Nabi Adam, ya, dan seterusnya. Ya, banyak kisah dalam Al-Kahfi. Ya, kisah pemilik 2 kebun. Ya. Tetapi kenapa justru yang dipilih nama surahnya adalah Al-Kahfi atau Ashabul Kahfi? Nah, menarik dalam buku Awwalu Marra Tadabburul Quran, ya, beliau memberikan ya penjelasan ya. Perhatikan ya, kata beliau ya di sini. Jadi surah ini surat yang berkah menjelaskan berbagai ya fitnah, ujian ya yang terjadi ya di dalam kehidupan. Ya, ada fitnah harta, fitnah kekuasaan, fitnah ilmu, fitnah agama, dan dinamakan surah ya dengan kisah Ashabul Kahfi dikarenakan itulah fitnah yang besar ya. Fitnah yang terbesar dalam dunia ini adalah fitnah mengenai agama, fitnatuddin ya. Makanya surah ini dinamakan apa? Surah Ashabul Kahfi, surah Al-Kahfi. Karena kisah Al-Kahfi ya kita tahu bahwasanya dia disuruh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena dia mempertahankan akidahnya supaya tidak menyekutukan Allah sampai dia berlindung kepada dalam goa, maka ya selamatlah agama pemuda tersebut ya. Makanya dijadikan nama surah ya, Masya Allah. Nah, menariknya dalam surah Al-Kahfi ya, dia dimulai dengan menyebutkan Al-Quran ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puja bagi Allah yang menurunkan kepada hambanya Al-Quran ya, dan tidak membuatnya bengkok ya. Dan ditutup juga dengan apa? Menyebutkan ya Al-Quran ya. Kita lihat dalam akhir surah Al-Kahfi ya, dalam ayat ini ya.
Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ya, intinya kalau kita ingin menulis kalimat-kalimat Allah ya, maka tidak akan habis ya kalimat Allah, walaupun ya lautan menjadi tintanya dan dijatangkan ya lautan yang baru dan seterusnya ya, tidak akan habis. Nah, perhatikan hikmahnya adalah ya disebutkan dalam kitab tersebut ya bahwasanya bada'at bidzikril Quran, dimulai dengan penyebutan Al-Quran ya, dan ditutup dengan yang menyebutkan Al-Quran. Kenapa? Nah, jadi surah ini menyebutkan berbagai seluruh ujian di dalam kehidupan, fitnah ya. Ada fitnah agama, fitnah harta, fitnah ilmu ya, fitnah kekuasaan ya. Untuk terhindar dari semua fitnah itu ya, solusinya apa? Dengan Al-Quran ya, subhanallah. Jadi para pemirsa Allah Subhanahu wa taala ya, mari berpegang teguh kepada Al-Quran ya, selalu mengamalkan Al-Quran, insya Allah ya kita akan terbebas dari ujian kehidupan ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.